dan luar biasa di perjalanan tadi hujannya lebat dan mengakibatkan macet juga di jalan. Agak basah juga tadi, walaupun pakai mantel. Tentunya mutirna bifadlillah. Kita diberikan hujan itu dikarenakan karunia Allah. Bahkan kalau mau hujan kita ucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kita lanjut kajian kita. Kita masih membahas tafsir surah Al-Fatihah dan kita sudah masuk pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas secara lafaz, tapi ada yang belum kita jelaskan tentang al-istifadah wal istinbat minal ayat. Apa yang bisa kita ambil dan kita simpulkan sebagai pelajaran dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata ulama, dari Bismillahirrahmanirrahim itu banyak sekali yang bisa kita ambil faedahnya, iktibarnya. Yang pertama, hadhil ayatu tu'arrifuna billahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memperkenalkan kepada kita siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang Bismillahirrahmanirrahim itu kan firman Allah ya, ucapan Allah. Berarti Allah yang mengucapkan itu firman Allah, lalu kita diperintahkan untuk kembali mengucapkannya. Dan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim itu ada perkenalan, ada ta'aruf dan ta'aruf. Ada ta'aruf dan ada ta'aruf. Artinya apa? Ada perkenalan. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, dan itu adalah nikmat yang terbesar. Jadi kalau ditanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya, Allah memperkenalkan dirinya sehingga kita mengenal. Dengan begitu akan terbuka seluruh kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang lain, bahkan nikmat yang abadi di akhirat. Jadi memang kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita, ya, kita hidup. Tetapi lebih dari itu ada nikmat yang luar biasa. Apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita tidak di dalam kebingungan dan kesesatan, tidak bingung dan tidak sesat untuk mengenal Allah. Maka di situ disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ ada nama Allah plus sifatnya. Jadi kalau ada orang misalnya belum mengenal agama Islam atau belum mengenal agama apapun misalnya, jadi dia dalam rangka pencarian, apalagi pencarian Tuhan begitu bahasanya, maka bila kita tunjukkan kepadanya ayat Al-Quran yang dimulai dari surah Al-Fatihah, maka begitu dia buka, misalnya dia buka, maka dia akan temukan kalau dia orang Indonesia, maka terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah Tuhanmu dan sifatnya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha. Sehingga di situ ada harapan. Tanda sayang Allah memperkenalkan dirinya, ada harapan mendapatkan hidayah petunjuk dan seterusnya. Nah, jadi di situ ada istilahnya roja, ada harapan di situ. Apalagi orang-orang yang dalam kebingungan, dalam kesesatan, dalam kesedihan, dalam kesengsaraan, apalagi kalau misalnya hidupnya dengan penuh kebebasan misalnya. Kalau kita kan di Indonesia karena sudah terlahir dalam sosial yang beragama Islam, sehingga ya dalam hidup kita itu sudah mengenal Allah begitu. Ayah ibu kita, nenek moyang kita mengenalkan kepada kita agama. Jadi kalaupun kita bingung, sudah tahu kemana arahnya. Ya kan Pak? Iya. Itu pun nanti ada juga itu orang padahal muslim, dia begitu masalah
agak salah juga dia cari apa? Cari jalan keluar, tempat mengadu di mana. Bayangkan kalau orang Amerika misalnya, yang memang di situ misalnya bebas, segalanya bebas, liberty, liberal, freedom, kebebasan, yang mayoritasnya apa? Misalnya tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan misalnya. Lalu begitu dia hidup di dunia ini penuh dengan apa? Kebebasan, tapi begitu bebas kok sengsara. Tidak menemukan kedamaian batin, tidak menemukan ketenangan batin, sehingga dia akan terus mencari tentang petunjuk Tuhan. Maka kalau kita tawarkan kepadanya misalnya Al-Quran, lalu begitu dia baca, apa yang pertama dia dengar? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Itulah Allah Tuhanmu, dan sifatnya yang paling ma'ruf itu adalah Maha Pengasih lagi Maha. Jadi situ ada apa? Pengenalan. Jadi kita diperkenalkan pertama kali kepada siapa itu Allah. Maka sifat Allah yang paling terkenal apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha. Nah, kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kata ulama, asal katanya dari rahima yarhamu rahmatan wa rahiman ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Asal katanya dari rahima yarhamu. Nah, itu masdarnya ada 3. Bentuk kata masdar itu ada 3. Ada rahiman, ada rahmatan, dan ada marhamatan. Yang bermakna kasih sayang, rahmat, begitulah ya. Nah, jadi di situ rahim. Sehingga kalau kita misalnya mau bersilaturahim, itu bahasa Arabnya yang benar silaturahim ya. Bahasa Arabnya yang benar apa? Silaturahim. Kalau bahasa Arabnya silaturahim kalau diwakafkan. Kalau diwasolkan silaturahimi. Barisnya itu kalau lengkap silaturahimi, rahimi. Silaturahimi. Kalau diwakafkan silaturahim. Nah, karena itu bahasa Arab lalu diserap oleh orang Indonesia yang Muslim, masuk bahasa itu ke dalam bahasa kita, lalu terjadi perubahan silaturahmi, ya kan? Menjadi silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bahasa Indonesia, silaturahmi itu bahasa Arab. Sama seperti masjid atau masjid. Aslinya masjid, tapi kadang orang Indonesia bilangnya apa? Masjid. Masjid. Karena di dalam bahasa Arab kan tidak mengenal yang namanya bunyi e ya. Yang ada kan a. Kalaupun e itu sebahagian saja. Sebahagian orang Arab, dan itu tanda kemudahan pembacaan Al-Quran. Jadi asalnya itu a, yang fushanya a gitu. Tapi karena untuk mempermudah sebahagian orang-orang Arab yang tidak bisa mengucapkan A itu berubah jadi E, itulah tanda rahmat Allah, sayang Allah, diperbolehkan membaca Al-Quran itu ke E dia. Tapi bagi mereka, contohnya misalnya dari wadduha menjadi wadduhi, wallaili idza saji ya. Nah, itu kenapa? Karena lidah tidak bisa dia. Dan itu tidak berubah makna, tidak berubah makna. Tidak merubah makna, karena itu namanya ragam membaca. Sama seperti ini, kalau bahasa Indonesia, Senin dengan Senin apa beda maknanya? Kan nggak beda, kan tetap. Kecuali misalnya kalau mereka dengan mereka itu pasti beda. Mereka dengan mereka itu pasti beda kan? Karena kalau mereka, ya mereka itu banyak. Kalau mereka artinya, iya kan? Nah, kalau itu jelas itu ada perbedaannya. Sehingga wadduha dengan wadduhi itu tidak berubah maknanya, tetap sama. Karena dia tidak disebut dengan fonem. Kalau kita belajar bahasa apa, linguistik itu namanya fonem. Fonem itu bunyi yang merubah makna. Bunyi yang merubah makna. Sehingga dalam bahasa Indonesia bunyi e sama e kan dianggap satu ya. Ya kan? Kan satu lambangnya kan? Nah, ya pengucapan yang berbeda untuk itu. Ya kalau ada saudara-saudari kita yang tidak bisa mengucapkan e jadi e, ya jangan
Di apa juga diecehin. Kenapa? Karena begitulah fitrahnya gitu. Susah dia bilang Nah, begitu. Oke. Nah, jadi perubahan-perubahan bunyi itu dikarenakan kadang ada serapan. Sama seperti Indonesia pun menyerap kosakata dari bahasa Inggris pun kadang-kadang kayak nggak ada aturannya. Suka-suka gitu. Contoh. Ini apa namanya? Kalau kita bilang namanya apa? AC kan? Itu kan secara lafaz bunyinya tidak salah. Karena kalau disingkat AC itu bacanya apa kalau orang Inggris? AC kan? Mana pula AC? AC. Terus kita bilang AC. Lalu kalau TV kita bilang apa? TV, bukan TP kan? Bukan TP, bukan juga TV enggak kan? Tapi jadi dia ya begitulah bahasa. Bahasa itu makanya sesuai dengan lisan yang mengucapkan. Maka itu dimaklumi. Untuk itulah makanya bahasa itu mengalami perubahan. Menurut penelitian bahasa itu setelah 300 tahun apalagi sudah 500 tahun dia akan berubah. Hanya satu bahasa di dunia yang dia akan berubah sampai akhir zaman. Apa itu? Allah. Dan uniknya itu disepakati oleh seluruh ahli bahasa, baik muslim maupun non muslim pun mengakui itu. Bukan hanya muslim. Kalau misalnya yang mengatakan itu hanya muslim, boleh jadi istilahnya pembelaan ya kan? Atau ya kefanatikan boleh jadi. Tapi tidak, itu pengakuan bukan hanya orang muslim, tapi non muslim yang mengkaji ilmu bahasa itu. Bahkan dalam forum PBB itu di bawahnya kan ada namanya UNESCO ya, yang bergerak dalam bidang pendidikan, kebudayaan begitu kan. Mereka ada penelitian-penelitian internasionalnya, di antaranya penelitian bahasa. Satu-satunya bahasa di dunia yang tidak mengalami perubahan, tetap sama seperti zaman Rasulullah SAW itu hanya bahasa Arab. Makanya selalu ulama kita bilang begini, al-lughatul arabiyyatul lati natakallamu biha al-ana ayyuhat tullab wa ayyuhal mudarrisun hiya al-lughatul arabiyyah allati kana habibuna rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakallamu biha. Kata guru-guru kita, masyayikh kita, bahasa Arab yang kita berbicara dengannya hari ini sekarang ini, kata ulama kita, yang kita pelajari di pesantren, yang kita baca buku-buku para ulama itu di pondok-pondok kita, di pesantren kita, di majelis taklim kita, di masjid-masjid kita, ya, itu sama dengan bahasa Arabnya Rasulullah SAW. Tidak berubah. Tapi kalau bahasa Indonesia saja, dari istilahnya 70 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu terjadi perubahan, baik di lafaznya atau di mufradat kosakatanya atau dalam susunannya. Lambangnya saja sudah berubah kan? Yang dulunya U, lambangnya OE kan? Sekarang jadi satu aja kan? Jadi U saja. Dulu yang misalnya yang itu DJ kan? Tulisannya dejang gitu kan? Nah, itu saja sudah berubah lambangnya, kodenya. Nah, begitu. Apalagi bahasa Inggris, jangan tanya. Bahasa Inggris itu yang mengatakan itu bukan kita. Pakar istilahnya profesor dalam bidang bahasa Inggris juga mengatakan bahasa Inggris itu penulisannya itu banyak kekurangannya. Antara simbol lambang dengan bunyi itu terlalu banyak simbol. Terlalu banyak simbol yang membuat orang Inggris itu bilang begini. Kalau saya profesor Inggris disuruh ngomong bahasa Inggris, misalnya sejam, lalu menuliskan apa yang saya omongkan, itu bisa salah. Itu ada penelitiannya. Contoh lain, kalau ada tulisan bahasa Inggris, sudah satu halaman, orang membacanya kalau dia tidak paham bahasa Inggris itu pasti salah bacanya, betul kan? Tapi kalau bahasa Arab
tidak paham bahasa Arab tapi benar bacaannya. Allahu Akbar. Contoh kita baca surah Al-Fatihah. Sebahagian kaum muslimin kan nggak paham itu kan. Tapi benar nggak dia baca? Benar. Jadi lafaz itu saja sudah benar. Tinggal maknanya. Sedangkan bahasa Inggris itu kalau dibaca dia harus paham bahasa Inggris baru bisa baca itu. Kenapa? Karena ada kata yang simbolnya itu maksud gini, bunyinya sama tapi simbolnya beda. Contoh misalnya lah paling mudah misalnya kalau bahasa Inggris itu kan kalau kita bilang misalnya bunyinya misalnya kalau bunyi i ya. Kalau bahasa Indonesia kan bunyi i kan lambangnya satu ya. I kan lambangnya cuma satu. Kalaupun nanti dua itu masalah besar kecil saja. Kan kalau huruf i besar itu kan angka Romawi satu ya. Kalau i kecil itu kan ada titiknya di atas. Nah, itu kan masalah apa saja itu masalah besar sama kecil. Tapi kalau bahasa Inggris kalau bunyi itu lambangnya banyak. Bisa i, bisa e, bisa ea, bisa ee, bisa y. Kan aneh itu. Aneh. Tapi kalau bahasa Arab satu-satunya bahasa di dunia ini yang bunyinya ya sama dengan tulisannya itu hanya bahasa Arab. Kalaupun ada beberapa yang tidak sama itu bisa dihitung jari. Itu pengecualian namanya. Itu bisa dihitung jari. Ada beberapa kata yang kalau kita ucapkan misalnya ada istilahnya kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya yuntok wala yuktab. Yuktab wala yuntok. Dia diucapkan tapi tidak ditulis dan ada yang ditulis tapi tidak diucapkan. Itu terbatas. Bisa dihitung. Contohnya misalnya lafaz Allah. Kan terkadang kan tanpa penulisannya kan. Enggak ada tulisan Allah di sini. Enggak ada ya? Hah? Di jam kita? Oh, tak ada. Nah, kadang kan ada yang menulis Allah itu kan ada matnya di atas kan? Maksudnya mat itu yang dia berdiri seperti alif. Ada yang tidak, misalnya Al-Quran, ada sebagian Al-Quran kan tidak ada, ya kan tidak ada alifnya kan, cuma baris fathah saja kan? Itu bisa dihitung dia. Itu bacanya Allah atau Allah? Pertanyaannya. Itu bacanya Allah atau Allah? Allah. Dua-dua. Itu tanda sayang Allah sama kita. Saya ulang. Tanda sayang Allah samanya, dia kasih kita boleh menyebut namanya Allah, boleh Allah. Bahkan panjang. Allah panjang. Bayangkan kalau Allah tidak kasih izin itu, berapa banyak kita salah mengucapkan nama Allah. Boleh salah mengucapkan nama Allah. Misalnya kalau presiden datang kemari, kita salah mengucapkan namanya gimana kira-kira? Oh, kenapa gitu itu? Kalau ada protokolernya itu langsung kena apa gitu itu? Kena hukum ya kan? Hari ini telah datang Bapak Presiden Joko Widodo. Habislah langsung kena apa? Ya kan? Nah, nama Allah bisa kita sebut dengan Allah disebutnya. Bahkan ada saatnya kita ringankan Bismillah, bukan Bismillah. Bismillah, bayangkan Allah izinkan kita mengucapkan namanya dengan apa? Ringan, Allah. Misalnya kalau Pak Jokowi kita bilang kan dari O, kan O itu kan tebal ya, Allah kan tebal. Ketika kita bilang lah itu kan tipis. Kalau misalnya Pak Joko Widodo kita bilang Jaka, kira-kira marah kan? Itu masya Allah. Makanya Allah luar biasa ke apanya rahmatnya sama kita. Sampai dia izinkan kita untuk menyebut namanya dengan berbagai macam variasi. Tapi ingat, mengucapkan Allah itu harus tebal, oke? Ketika sebelumnya fathah dan dhammah. Tapi kalau kasroh sebelumnya harus dengan ringan ya. Bismillah misalnya. Nah, orang yang salah menyebutkan nama Allah
berarti dia nggak mengenal Allah atau kurang mengenal Allah, ya kan? Makanya orang yang baru masuk Islam gimana mengucapkan Allah? Asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Kenapa? Karena dia belum mengenal Allah. Jadi dia masih apa? Istilahnya masih ya begitulah belajar. Dan ada orang yang mengatasnamakan Allah, mengajak umat, mengajak manusia kepada kebatilan dan kesyirikan. Tidak Allah izinkan dia betul menyebut namanya. Dia bilang Allah, Tuhan Allah. Siapa yang sering ngomong itu? Orang sebelah lah, kan direkam ini kan. Ada orang yang dengan bangganya mengajak umat untuk ke jalan Tuhan gitu. Yang lain adalah yang tersesat gitu kan. Dengan menyebut namanya, mengatasnamakan namanya berarti. Karena memang ala apa dia? Memang dol sesat kan. Dia mengatakan ayo kita ikut Tuhan Allah. Allah dia. Bukan Allah. Berarti bukan itu yang dia ajak itu. Berarti dia bukan betul. Kenapa? Cara mengucapnya salah. Allah tidak izinkan namanya disebut untuk menyesatkan manusia. Tidak diizinkan. Sampai mengucapkan besar. Ya kan? Itu maha suci Allah. Karena yang benar itu adalah Allah. Tapi ingat kata ulama kalau kita belajar fikih, kan kalau sholat itu kan yang pertama kali kita ucapkan itu adalah takbir kan, ya kan? Itu kalau kita baca misalnya madzhab Syafi'i rahimahullah, itu akan kita temukan syarat mengucapkan lafaz Allah dengan benar. Di antaranya tidak boleh memanjangkan a. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar maka tidak sah salat. Jangan dipanjangkan a-nya, karena kalau dipanjangkan a-nya itu maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Allahu Akbar itu kalimat pernyataan yang menyatakan Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan a-nya itu menjadi kalimat pernyataan pertanyaan. Bukan pernyataan lagi, pertanyaan yang bermakna apakah Allah besar? Loh, kok nanya pula? Atau ragu pula dia. Karena pertanyaan itu bisa bermakna ketidaktahuan, ya kan, namanya bertanya supaya tahu. Atau dia bertanya tapi dalam bentuk pengingkaran. Kan ada orang yang bertanya dan mengingkari kan? Pintar kan rupanya. Maksudnya ngejek dia. Kan pintar. Maksudnya itu bukan dia nanya jawabannya iya aku pintar, tapi memang ngejek. Nah, makanya nggak boleh kata ulama tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar ketika takbir. Karena kan takbiratul ihram termasuk rukun ya. Rukun. Jadi kalau salah mengucapkannya karena memang ada saya temukan orang begitu. Allahu Akbar. Ya, nggak boleh Pak. Itu bolak-balik saya bilang Pak nggak boleh Pak. Ini bukunya dalam kitabnya ini dalam kitab Al-Mu'tamad ada dalam madzhab Syafi'i ada di kitabnya di syaratnya. Coba baca saya bacakan ya. Enggak sama Pak ini takbirnya. Enggak boleh dia dipanjangkan a-nya. Kemudian apa? Tidak boleh ditebalkan a-nya. Jangan dibilang Allah. Oh bukan oh itu bukan tebal itu a bukan o. Jangan Allah. Bukan o a itu a. Allah. Kemudian Allahu Akbar itu tidak boleh diwakafkan minhunya. Jangan Allah Akbar itu nggak sah kan? Itu satu kalimat yang menyatu nggak boleh diwakaf. Kata ulama nggak boleh wakaf kalimat itu. Harus Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Ah, tetangga saya begitu, dia imam. Bolak-balik saya bilang salah Bapak, nggak boleh. Bahkan agak lama lagi Allah Akbar. Apalagi kalau dia apa? Jadi imam dari
sujud ke berdiri lagi kan? Itu kan lama itu. Jadi Allah Akbar. Maka saya bilang, Pak, nggak boleh Pak. Itu nggak sah Bapak takbirnya. Nah, maka dari situ terakhir saya disuruh jadi apa jadinya? Apa? Ceramah di musola itu untuk menjelaskan tata cara sholat itu. Karena bolak-balik saya bilang, itu salah Pak. Bapak kan ketua BKM. Kok bayangkan kalau Bapak nggak sah nanti Bapak membawa gimana? Awal-awalnya nggak terima ya, namanya orang tua udah senior, maka 60-70 tahun. Kalau kita dianggapnya anak, karena kita ustaz gitu, kita belajar gitu, nah para ulama, kita tuh capek kita belajar gitu. Tapi kadang-kadang itu tadi, apa yang terjadi? Nggak mau dia awal-awalnya. Apa yang terjadi? Ternyata ada ustaz senior yang datang sholat di situ, ustaz senior, tamatan Mesir, ya kan? Udah tua dan bisa bahasa daerah bapak itu tadi. Biasanya jumpa begitu datang ustaz tuh sholat maghrib itu, beliau imamnya apa itu bapak itu, oh habis ditahsin dari Bismillah langsung diperbaiki sama ustaz itu. Kan bapak itu alhamdulillah. Apa yang terjadi? Begini bapak menggerutak. Habis sholat assalamualaikum, nggak berani lagi imam. Begitu jumpa habis salam langsung bilang banyak kali salahnya, makanya belajar tua sama ustaz itu berani, karena dia kan tua juga. Nah, kalau itu kan apa pas mereka kan sebaya. Kalau kita nggak berani kayak gitu, saya nggak berani saya, karena saya masih muda. Saya nggak begitu pak, begitu pakai bahasa daerah dia. Makanya jangan asal-asalan jadi imam. Imam itu harus ada ilmunya, belajar. Masa banyak kali salahnya, nggak sah bapak jadi imam. Baru mau. Tangga saya sebenarnya. Alhamdulillah berubah. Alhamdulillah banyak tahsin. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus sekarang pak. Gitu, bagus. Nah ya, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi pertama apa yang kita pahami dari Bismillahirrahmanirrahim itu perkenalan. Allah mau mengenalkan dirinya kepada kita bahwasanya Allah itu namanya, kemudian sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian apa lagi yang bisa kita pahami dari Bismillahirrahmanirrahim? Kata ulama Bismillahirrahmanirrahim itu tuzakkiruna bini'amillah. Kata Bismillahirrahmanirrahim itu mengingatkan kita dengan nikmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu adalah termasuk dari rahmat. Makanya orang kalau makan baca bismillah berarti dia ingat nikmat Allah. Kalau enggak berarti lupa dia siapa yang mengasihnya itu. Untuk itu supaya mendapatkan keberkahan di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, maka sertakan nama Allah di dalam awal perkataan dan perbuatan kita. Karena kita mengingat siapa? Allah, berarti kan mengingat nikmatnya. Makanya kalau kita mau makan baca bismillah. Minum juga begitu. Masuk keluar rumah juga begitu. Kalau masuk rumah apa bacanya? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kalau keluarnya bismillahi tawakkalna. Oke, kalau masuk keluar WC juga begitu kan? Maksudnya menyebut nama Allah gitu. Misalnya kalau masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar ghufranaka, atau nanti dalam riwayat lain alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani ma baqiya. Pokoknya begitu mengingat Allah, apalagi masuk keluar masjid, mau duduk, mau berdiri, apalagi kalau kita sudah tua, itu perlu diiringi dengan zikir-zikir kepada Allah agar apa? Ada kekuatan di situ. Kalau udah agak susah menggerakkan pinggang itu kan bismillah aja, biar apa aja, biar mendapatkan ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, tadi yang kedua kan mengingatkan nikmat. Yang ketiga ini dia yang paling penting. Hadil ayat tudzakiruna bimanhajil hayat.
mengingatkan kepada kita tentang metode dalam hidup, yaitu apa? Menyertakan nama Allah setiap aktivitas kita. Tadi sudah kita singgung, ya kan, dari yang nomor 2. Maksudnya begini, semua kita makan, semua kita minum, semua kita tidur, bangun tidur, masuk keluar rumah, pergi kerja ke kantor, pulang ke rumah, bercanda dengan keluarga, bercanda dengan istri, begitu ya, anak, cucu dan seterusnya. Pokoknya kita beraktivitas. Lalu yang membedakan kita apa dari yang lainnya? Membedakan masalah cara. Samanya kita makan, samanya kita minum. Tapi yang membedakan apa? Cara makan dan minumnya. Kalau kita yang muslim, makan dan minumnya itu dengan cara apa? Baca. Kalau enggak, apa bedanya kita sama non muslim itu? Apa bedanya? Kalau makan lebih banyak lagi makan dia. Ya kan? Semua dimakan. Kita agak dijaga-jaga. B2, B1 nggak kita makan. Nah, jadi begitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kata ulama, ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang metode hidup apa? Di dalamnya itu kan ada lafaz Allah, kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya. Itu kata ulama, kalau kita lihat dalam tafsir ulama, lafaz Allah itu menunjukkan ajaran Islam. Ar-Rahman menunjukkan iman dan Ar-Rahim menunjukkan ihsan. Begitu ulama menjelaskan. Lafaz Allah menunjukkan apa? Islam, Ar-Rahman, iman, Ar-Rahim, ihsan. Makanya orang kalau masuk Islam nggak boleh mengganti syahadat itu dengan nama Allah yang lain. Misalnya gini, asyhadu an la ilaha apa setelahnya? Illallah. Boleh dengan nama Allah lain? Nggak boleh, nggak sah keislaman. Misalnya asyhadu an la ilaha illa Ar-Rahman, nggak sah. Asyhadu an la ilaha illa Al-Khaliq, nggak sah. Ar-Rahim, nggak boleh, harus Allah. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat, dia harus mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Harus dengan lafaz Allah. Itu Islam. Tidak boleh diganti dengan nama-nama yang lain. Walaupun Allah kan punya banyak nama kan. Berapa nama Allah? 99. Itu hadisnya jelas. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Itu boleh kita sampaikan kan? Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya karena 100 kurang 1 kan 99. Atau maknanya 100 kurang 1 sebenarnya namanya 1. Dikurang 1, yang mana satunya? Lafaz Allah. Karena nama Allah yang pertama ya Allah kan. Berarti kalau 99 tambah Allah, ya namanya apa? 100 berarti. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, mi'atan illa wahidan itu maksudnya semua nama Allah itu sebenarnya 100 dengan tambah Allah itu, cuman semuanya menunjukkan 1. Zatnya 1, namanya yang banyak, tapi zatnya 1. Karena Allah itu Esa. Jadi namanya yang banyak. Nah, jangan nanti kalau syahadat diganti dengan nama lain, nggak boleh. Kalau kita kan kadang-kadang boleh kan diganti nama kita kan. Ya kalau dipanggil kan kadang-kadang nggak nama asli kita dipanggil kan. Pak Haji, siap. Padahal nggak Pak Haji namanya. Boleh dipanggil Pak Haji. Karena nama aslinya tidak itu. Misalnya kalau saya dipanggil Ustaz, bukan Ustaz nama saya kan. Itu adalah gelar kan. Tapi itu jadi panggilan, jadi nama dia. Dalam bentuk gelar dan nama. Dokter juga gitu kan. Profesi kita juga begitu, dokter jadi gelar panggilan dan nama jadinya kan. Di apa di masyarakat kita dikenal dengan itu. Nah, pokoknya kalau syahadat itu harus pakai apa? Lafaz Allah. Jangan diganti yang lain, enggak boleh. Asyhadu an la ilaha illa al-Khaliq, enggak sah. Illa Rahman, tidak sah. Illa Rahim, enggak sah. Illa Al-Ghafur, enggak sah. Harus lafaz Allah. Itu kata ulama itu. Kemudian Ar-Rahman itu menunjukkan keimanan. Menunjukkan apa? Keimanan. Lalu Ar-Rahim menunjukkan keihsanan. Nah, kemudian yang terakhir, karena sudah waktu masuk, yang terakhir lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu mengajarkan kepada kita
ketika beraktivitas apapun itu terutama beribadah harus disertakan yang namanya al-khauf wa roja. Kata Allah itu menunjukkan al-khauf, Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan makna roja. Khauf itu apa? Rasa takut. Kalau roja itu rasa lawan dari takut, berharap. Jadi ketika beribadah itu begini maksudnya. Kalau kita sholat yang benar harus ada apanya khaufnya dan harus ada rojanya. Misal gini, saya melaksanakan sholat, ya, takut akan azab Allah, takut murka Allah kalau saya tidak sholat, ya kan? Kemudian saya sholat itu apa? Untuk mendapatkan ya pahalanya Allah, karena itu rahmatnya Allah kan. Nah begitu, itu namanya ibadah yang benar. Kata ulama begitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai manhaj saya, metode dalam hidup. Kalau kita misalnya sholat begitu. Sama juga seperti misalnya kita kalau puasa, zakat harus dihadirkan itu. Jadi ada yang kita harapkan dan ada yang kita takuti. Itu yang benar. Nah, ya. Misalnya kalau kita misalnya menyayangi anak juga begitu. Ya kan? Menyayangi anak seperti apa? Ada yang kita harapkan, ada yang kita khawatirkan kan? Ya kan? Gak mungkin kita khawatir aja sama anak, takut aja. Lama-lama anak itu bisa apa nanti itu? Terkekang dia. Jangan keluar nak dari rumah. Nanti mati cepat anak itu. Jangan. Terlalu khawatir. Itu gak boleh. Atau terlalu rahmat, terlalu berharap. Oh nggak apa-apa kok. Nanti sehat-sehat aja. Udah nak, keluar aja nggak apa-apa. Mau jam berapa pun silahkan keluar rumah. Cepat mati juga kan. Lingkungan yang rusak. Makanya harus ada khauf dan roja. Nah kalau hilang itu penyakitnya apa yang muncul? Kalau orang cuma takut saja, jadi putus asa. Iyalah. Takut aja jadi putus asa. Masa dia, apa betul Allah mengampuni dosa? Aku dah masuk neraka nanti kayaknya bisa nggak bisa diampuni ini. Allah apa azabnya seperti ini? Allah itu nerakanya panas itu. Udahlah sekalian aja terus. Itu iblis itu sudah membisikkan. Atau sebaliknya mengharap aja dengan janji-janji Allah. Oh Allah kok maha penyayang kok, maha pengasih. Nggak apa-apa sekali-sekali bermaksiat nggak apa-apa. Allah menerima taubat. Minum aja Pak, sekali-sekali minum khamar nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, itu nggak boleh yang begitu. Dia harus berbarengan. Ada khauf, ada roja. Harus ada dia. Dari situ nanti kan muncul orang Jabariyah dengan apa itu kan? Jabariyah pernah dengar kata Jabariyah dengan Qadariyah kan? Jabariyah dan Qadariyah kan? Ada akidah keyakinan tentang perbuatan manusia. Ada yang mengatakan perbuatan kita itu Allah semua yang buat itu. Makanya kita yang begini. Ada yang bilang enggak, kita bebas suka hati kita, enggak ada urusan sama Tuhan ini. Bah, ini nanti dia berbeda pendapat seperti ini, nanti tengahnya ahli sunnah wal jamaah. Artinya ada perbuatan kita yang memang tidak bisa kita buatnya itu kecuali dengan izin Allah. Tapi ada kita diberikan kebebasan. Contohnya kalau ini Ermin saya pegang ini kan ada kebebasan ini kan. Tapi kalau misalnya ini jantung kita, coba bisa ibu atur itu jantungnya. Coba bilang sama jantung ibu, coba berhenti kau bentar. Ada bisa. Padahal milik kita nih kan. Bayangkan, darah kita saja mengalir dalam tubuh kita, nggak tahu kita itu apanya gimana. Prosesnya yang darah yang mana tadi itu ke kaki. Padahal dalam tubuh kita itu menunjukkan berarti ada yang mengatur kita. Maka kalau diri kita ini sudah diatur Allah, maka aturlah perbuatan kita ini sesuai dengan aturan Allah. Kalau enggak nanti, neraka lah ujungnya. Nauzubillah min. Itulah yang bisa kita ambil faedahnya dari Bismillah. Tapi yang intinya yang dari kita ambil dari itu apa? Hendaklah kita memulai aktivitas-aktivitas kita itu, baik perkataan, perbuatan kita itu semuanya bukan hanya dalam bentuk ibadah ya, tapi dalam bentuk ada.
Kalau ibadah saya yakin ada zikirnya di situ. Tapi masalahnya adahnya itu seperti apa, duduk, berdiri, makan, minum, itu kita sertakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minum ini kan sebagai praktik langsung supaya jangan munafik ya kan. Kan maksudnya kan biar saya dulu yang pertama melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.